Mustika. Waalaikumsalam Pak Tris. Pripun kabare? Alhamdulillah selalu Sehat. dalam keadaan sehat. Nah, ini kayaknya saya melihat dari jadwal ini Bu Mustika akan bertemu dengan Pak Sigit ya. Ya Pak. Ini karena Pak Sigit mau ngajak ngomong-ngomong katanya Pak. Oh gitu. Ya. Berarti apa yang sudah Bu Mustika persiapkan sebelum bertemu Pak Sigit? Ini Pak, saya nanti ketika bertemu Pak Sigit karena Pak Sigit katanya mau ngajak bincang-bincang. Nah, berdiskusi tentang sesuatu hal, paling tidak saya mempersiapkan diri untuk nanti ketika saya menjadi coach ingin menjadi pendengar yang aktif ya, kemudian bisa mengajukan pertanyaan yang berbobot dan bisa memberdayakan beliau, Pak. Tujuan Bu Mustika nanti saat ketemu Pak Sigit. Posisi Bu Mustika saat ini nanti tujuannya berarti ingin seperti apa? Ya, kalau nanti ketika saya menjadi coach bersama Pak Sigit itu saya ingin menjadi pendengar yang baik, Pak. Ya, fokusnya saya ingin menjadi pendengar yang baik dulu. Terus strategi apa supaya Ibu nanti bisa menjadi pendengar yang baik selama menjadi coach? Ya, kalau saya nanti ketika menjadi coach akan mendengarkan apa yang disampaikan oleh Pak Sigit secara detail tanpa memberikan judgement, kemudian tidak memberikan asumsi, ya, kemudian tidak melakukan asosiasi di mana menyamakan dengan apa yang saya alami. Kemudian saya berusaha juga nanti bisa dari mendengar itu saya bisa mengajukan pertanyaan yang berbobot, Pak. Harapan saya begitu. Terus untuk dari pertanyaan berbobot yang mengarah kemana dari yang akan Bu Mustika sampaikan kepada Pak Sigit? Ya, pertanyaan berbobot yang saya akan kemukakan adalah hasil dari mendengar dan melihat kata kunci yang disampaikan oleh Pak Sigit, Pak. Itu ya. Itu intinya saya mau apa tuh yang sering disampaikan oleh beliau nanti dan bagaimana ketika beliau menyampaikan itu apakah dengan menggebu-gebu memelas. Nah, itu saya mau lihat itu, Pak. Oke. Berarti nanti dari yang Bu Mustika akan sampaikan ke Pak Sigit, harapan apa yang menjadi harapan Ibu setelah nanti jadi coachingnya Pak Sigit? Ya, tadi dari saya mendengarkan secara aktif ya tanpa melakukan judgement, harapannya nanti saya bisa mendampingi Pak Sigit untuk bisa menemukan solusi dari apa yang menjadi permasalahannya tanpa saya ikut memberikan arahan, tapi beliau bisa menemukan sendiri solusi yang dihadapi oleh beliau. Gitu. Oke, terus prinsip-prinsip apa yang menjadi bekal Bu Mustika dalam coach Pak Sigit nantinya? Yang jelas saya antara Pak Sigit dengan saya kan tidak ada perbedaan. Prinsipnya berarti kemitraan Pak, saya dengan Pak Sigit mitra ya. Kemudian ini tadi prinsipnya menemukan solusi dan mengembangkan potensi yang ada di diri Pak Sigit gitu, Pak. Oke, Bu Mustika, ini di pertemuan pertama di dalam pra observasi Ibu, ya, ini sudah cukup. Silakan Ibu melanjutkan untuk bertemu Pak Sigit dan nanti setelah bertemu Pak Sigit nanti kita bisa berbincang-bincang kembali Bu. Hasil dari perbincangan Bu Mustika dengan Pak Sigit ya. Oke, selamat
Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Matur nuwun Pak nggih. Nggih, Bu. Eh, Assalamualaikum Pak Sigit. Waalaikumsalam Bu Muslika. Ya, secerah hari ini ya Pak ya. Kalau saya lihat Pak Sigit ini cerah sekali, secerah hari ini ya, seperti matahari yang bersinar cerah. Iya Bu, ini kaget tadi saya putih was, tadi pegang-pegang kepala saya. Oh, pegang-pegang kepala. Ya, Pak Sigit. Sambil pegang kepala nggak apa-apa, tapi kan tetap dalam keadaan cerah. Baik Pak Sigit ya. Iya Bu. Pak Sigit, katanya Pak Sigit mau ngendikan sesuatu dengan saya. Nah, apa yang mau dingendikake Pak Sigit? Iya Bu, terima kasih Bu Muslika. Ini tadi saya juga nunggu-nunggu ya Bu Muslika ini tadi mau ngobrol-ngobrol dengan Bu Muslika terkait ini loh Bu, saya ini di jam siang, kalau seringnya di jam siang di kelas 10, 9 Bu, itu di ruang pojok sana, kelas pojok sana itu untuk membelajarkan siswa itu loh. Jadi membelajarkan siswa itu kok agak kesulitan saya ya. Kesulitan. Khususnya pada materi ini Bu, masuk materi peta ini agak sulit saya. Ya, tadi Pak Sigit menyampaikan bahwa agak kesulitan belajarkan siswa. Nah, berarti dari perbincangan kita nanti tujuan akhir perbincangan kita gimana Pak Sigit? Oke Bu, jadi ya harapan saya nanti dari pembelajaran yang sulit nanti saya bisa menemukan atau meminta saran-saran atau mungkin masukan atau pandangan dari Bu Muslika, pembelajaran kedepannya sih lebih mudah gitu ya Bu, lebih mudah, mungkin lebih nyaman, lebih enjoy gitu. Yang saya harapkan sih itu. Oh, itu ya. Pak Sigit kepingin melaksanakan pembelajaran yang lebih enjoy ya Pak ya? Iya Bu. Iya. Baik Pak Sigit, selama ini yang sudah Pak Sigit lakukan dalam melaksanakan pembelajaran mungkin bisa diceritakan Pak? Iya Bu. Ya biasanya kalau di kelas ujung, di pojok itu kan pergantian jam ya Bu. Saya itu 3 jam terakhir siang terus sudah masuk jam hampir jam 2-an gitu. Mungkin mereka energinya juga agak lelah gitu ya. Kemudian mereka banyak yang keluar gitu ya. Istilahnya nongkrong di luar gitu loh. Kemudian ya seperti biasanya saya kelihatan oleh mereka masuk, biasa ya saya beri salam, kemudian saya absen. Ya kemudian saya ya ngajar seperti biasanya Bu, ya ceramah gitu Bu. Ceramah mereka banyak yang glosor gitu ya istilahnya ya. Nah itu kepalanya ditaruh di meja gitu Bu. Jadi ya saya ceramah gitu aja, mereka kadang di pojokan itu juga banyak yang gaduh gitu. Baik Pak. Nah Pak Sigit, tadi Pak Sigit sudah menyampaikan beberapa hal ya yang terjadi ketika Bapak ngajar ya Pak. Karena metode yang digunakan adalah metode ceramah ya Pak ya. Nah, kira-kira menurut Pak Sigit supaya anak-anak tidak ngantuk, tidak nongkrong, tidak delosor, kira-kira apa yang harus dilakukan oleh Pak Sigit? Ya apa ya? Ya kalau mungkin menurut saya jam siang tapi saya tadi seringnya ceramah ya, mungkin saya akan memvariasikan metode. Mungkin saya tidak hanya ceramah ya, mungkin hanya menggunakan metode yang membuat siswa itu aktif gitu ya, aktif. Kemudian mungkin kalau siang ya mungkin kalau ceramah mereka ngantuk, mungkin sesekali akan saya selingi ice breaking gitu ya Bu. Tadi ya memvariasikan metode, kemudian menyelingi dengan ice breaking, itu ya Pak ya. Nah, menurut Pak Sigit,
dari apa yang selama ini Bapak lakukan ya tadi ya. Kalau nanti diselingi dengan hal-hal tadi ada ice breaking, ada metode yang bervariasi, kira-kira pengaruhnya terhadap tadi minat atau motivasi siswa kira-kira bagaimana Pak? Iya Bu, kalau mungkin saya yang biasanya kalau di kelas pojok itu jam siang ceramah dengan memvariasikan tadi kan materinya peta, masuk materi peta. Mungkin nanti saya lebih membuat mereka ke metode yang lebih aktif. Mungkin saya akan menggunakan mungkin bisa ya project, mungkin project based learning mungkin ya Bu. Menggunakan mungkin kalau peta mungkin nanti saya juga bisa berusaha untuk membuat pembelajaran menggunakan Android ya Bu. Saya teringat mungkin nanti saya bisa gunakan Android untuk membuat memahami itu Bu. Pemetaan. Jadi dengan nah ini saya teringat Bu, ini dialog dengan Bu Muslika ini mungkin nanti dengan menggunakan Google My Maps ya Bu. Ya, saya nanti siswa mungkin lebih dengan variasi metode yang ada mungkin nanti siswa lebih tidak biasa gitu ya, mungkin tidak hanya monoton mendengarkan saya ceramah aja gitu. Mungkin saya akan merencanakan itu. Oke, Pak. Kemudian Pak, dari tadi yang apa yang sudah Bapak rencanakan ya, ada menggunakan akhirnya tidak hanya satu hal ya tadi yang Bapak akan lakukan ya Pak ya. Kalau ya, nah ini Pak mungkin bisa dilihat dari apa? Andai kata Bapak menjadi seorang siswa, ya andai kata Bapak menjadi seorang siswa, kira-kira kalau metode yang digunakan monoton dengan yang bervariasi, kalau Bapak posisi sebagai siswa, bagaimana Pak perasaannya Pak? Iya Bu, kalau sebagai siswa ya saya rasa kita lebih suka dengan metode yang beraneka, beraneka macam, bervariasi. Kita saja mungkin kalau sebagai guru juga mengikuti diklat, seminar juga lebih suka dengan instruktur atau narasumber atau yang lebih bervariasi di dalam menyampaikan materi dengan metode yang beragam. Mungkin kalau saya sebagai siswa ya akan lebih suka ya dengan metode yang bervariasi begitu. Ya, Pak, sebelum ya ini kita belum sampai, tapi kira-kira dari percakapan kita ini antara lain Pak Sigit sudah ada pencerahan Pak? Iya Bu, jadi ya dari tadi solusi yang mungkin dari permasalahan saya tadi di kelas 10-9 tadi ya mungkin saya khususnya mungkin nanti lebih menggunakan metode yang bervariasi. Metode yang bervariasi ya. Terus tadi selain metode tadi Pak Bapak tadi menyampaikan selain menggunakan metode yang bervariasi tadi ya mungkin sesekali ada selingan ice breaking untuk memecah karena itu jam siang ya mungkin mereka sudah kelelahan, mereka butuh dalam tanda petik sedikit istirahat. Mungkin kita bisa mengambil waktu-waktu yang istilahnya untuk mereka fokus lagi tuh semacam mindfulness ya, macam itu ya. Yang akan saya rencanakan nanti seperti itu mungkin ya. Baik Pak, untuk tadi bisa melaksanakan apa yang menjadi gagasan Pak Sigit ya dalam rangka tadi, supaya anak berminat dan lebih bersemangat dalam belajar Pak. Mungkin ada hal-hal yang akan Bapak lakukan kaitannya untuk meningkatkan tadi bisa menyediakan bahan metode yang bervariasi, untuk menyediakan atau mempersiapkan ice breaking ya,
yang Bapak lakukan untuk bisa meningkatkan itu? Ya, jadi kaitannya tadi kalau ice breaking mungkin nanti saya akan mempelajari ya teknik-teknik ice breaking yang beberapa waktu lalu saya juga mengikuti kegiatan gitu banyak ice breaking. Mungkin nanti saya lebih mempelajari, bisa baca itu buku-buku ice breaking, kemudian juga video-video ice breaking. Nanti mungkin akan saya variasikan. Kemudian untuk metode mungkin saya akan membuat perencanaan yang lebih lebih matang, lebih spesifik, karena mungkin di metode pemetaan itu saya akan membuat suatu proyek dengan berbantuan smartphone. Nanti saya akan uji coba dulu. Jadi aplikasinya tadi Google My Maps, kemudian mungkin konverter lintang bujur akan saya coba, mungkin ada GPS map kamera, sehingga sebelum mungkin saya memvariasikan itu mungkin saya akan coba dulu di waktu senggang ini. Nanti saya coba, setelah mungkin berhasil mungkin saya aplikasikan di pembelajaran saya yang di kelas 9 itu di pojokan itu. Oke Pak Sigit, ya berarti tadi ya menyiapkan diri sebaik-baik mungkin ya tadi dengan mendengar. Nah mungkin dari dukungan dari teman atau pihak sekolah ada yang mungkin bisa ada Bu. Minta ya. Nah kalau sekolah kita ini kan Bu Mustika tahu sendiri nih, Bu Mustika juga sudah lama di sekolah ini, senior. Saya masuk beberapa tahun lalu. Di tempat kita ini kan sudah dijangkau wifi ya. Jadi nanti saya mungkin akan meminta mereka untuk memaksimalkan wifi yang ada, untuk mungkin menginstal itu aplikasinya, kemudian untuk searching di konverter lintang bujurnya, sehingga mereka juga dapat dukungan yang bagus untuk wifi. Mungkin nanti saya koordinasi dengan Sarpras kita itu, kelihatannya Pak Trisno sebagai Sarpras ya Bu. Nanti saya akan coba tanya Pak Tris untuk di kelas 10-9 untuk wifi-nya kenceng atau enggak. Kalau selama ini sih saya ceramah terus Bu, jangan menggunakan wifi. Katanya juga Pak Tris selaku Sarpras nanti. Iya. Katanya beliau ini rapat di inspektorat Bu. Baik. Baik Pak. Nah kira-kira Pak Sigit itu akan melaksanakan apa yang Bapak rencanakan itu kira-kira kapan Pak? Ini karena ini tadi barusan Bu, saya lihat kondisi kelas 10-9, barusan kemarin ya Bu, kemarin. Jadi kalau ini tadi kan kelas 10-2, kemarin mungkin ini dalam minggu ini sehari 2 hari saya akan mulai istilahnya trial and error dulu metode saya. Kemudian nanti di pertemuan yang akan datang itu saya akan mulai mengaplikasikan itu. Jadi nanti mungkin besok Pak Kris juga sudah pulang dari dinas luar, kemudian saya sudah coba. Di pertemuan yang akan datang itu akan mulai saya coba untuk mengaplikasikan metode saya tadi. Oke Pak Sigit. Ya mungkin Pak Sigit ya sudah ya, berarti kan perjanjian kita kan setengah jam kita harus bisa menemukan apa yang menjadi permasalahan dari Pak Sigit ya, menemukan solusi dari permasalahan Pak Sigit ya. Tinggal 5 menit lagi ya Pak Sigit ya. Nah Pak Sigit sudah bisa menemukan solusi sekarang Pak? Iya Bu, jadi luar biasa tadi setelah ngobrol-ngobrol dengan Bu Mustika, saya malah baru ingat lagi nih, terpikirkan lagi ya, kalau saya nggak gunakan metode itu tadi ya. Jadi ini luar biasa, saya malah tergugah lagi. Terima kasih Bu tadi sudah membantu saya untuk membuat atau memvariasikan metode selanjutnya Bu. Oke, Pak Sigit. Setelah ngomong-ngomong ini bagaimana perasaannya Pak Sigit? Ya alhamdulillah plong Bu. Rasanya itu getan di
kepala ini yang ruwet, rumit, jadi pudar semuanya Bu. Oh Jadi iya. Ya. Nah, sudah ya Pak Sigit. Ternyata Pak Sigit kan punya potensi dan punya ide banyak ya Pak ya. Iya, kenapa dari kemarin belum dimanfaatkan? Oh, karena belum ada pendampingan ya untuk memunculkan ide-ide ya. Ternyata banyak ya Pak ya ide-ide Pak Sigit. Baik Pak Sigit. Ya, Pak Sigit. Ya, Bu. Iya, perasaannya dengan setelah ketemu saya gimana? Plong bener ya? Oh iya, yang tadi sampai pegang kepala ya tadi ya. Nah, oke. Ya Pak Sigit, selamat atas keberhasilan Bapak sudah menemukan ide-ide cemerlang ya. Semoga nanti apa yang sudah Bapak rencanakan ya benar-benar bisa terwujud sehingga Bapak senang mengajar, anak juga berhasil dalam pembelajaran, sehingga nanti kita bisa benar-benar menjalankan peran kita ya Pak ya, menuntun mereka ya Pak ya, bukan memarahi mereka ya Pak ya. Ya. Oke Pak Sigit, salam sukses selalu untuk penjenengan ya, kedepannya jadi guru yang hebat. Terima kasih Pak Sigit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Muslika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Muslika. Waalaikumsalam Pak Tris. Nah, pripun kabar? Alhamdulillah. Ini sudah ketemu dengan Pak Sigit ya? Nggih, sampun Pak. Ini tadi saya juga melihat jadi apa yang Muslikah perbincangkan dengan Pak Sigit luar biasa sekali. Jadi yang di awal kemarin Muslikah menyampaikan kompetensi yang akan dikembangkan dari Muslikah selaku coach sebagai pendengar yang baik. Iya Pak. Dari kompetensi yang Muslikah harapkan kemarin, disampaikan kemarin, apa yang dirasakan hari ini setelah bertemu dengan Pak Sigit tadi? Ya, kalau saya sih gimana ya Pak ya, saya sudah berusaha semaksimal mungkin untuk bisa menjadi pendengar yang baik dari Pak Sigit ya Pak ya. Antara lain saya berusaha mendengarkan apa yang beliau sampaikan, kemudian merangkum apa yang beliau sampaikan ya, kemudian menyampaikan pertanyaan ya berdasarkan apa yang saya rangkum dari apa yang disampaikan oleh Pak Sigit, begitu Pak. Oke. Jadi memang benar sekali yang disampaikan Bu Muslika. Ya, saya juga melihat kompetensi Bu Muslika sebagai seorang coaching. Di sini memang Bu Muslika sudah mengembangkan istilahnya. Jadi rekan Muslika tadi Pak Sigit tadi dari sebelum bertemu Bu Muslika sampai setelah bertemu tadi sudah menyampaikan, sudah menemukan solusi atau bisa mengembangkan potensi dari diri Pak Sigit. Nah, di sini kalau dari sini dari fokus dari coaching Bu Muslika, kompetensi Bu Muslika ini sudah di level berapa ini? 1 sampai 100 ini. Kalau Bu Muslika 1 sampai 100 ya Pak? Iya, skalanya 1 sampai 100 ini. Kalau saya boleh menilai diri saya 85 Pak, mungkin 85, 90 boleh deh Pak, 90. Karena menurut saya sudah dari kompetensi yang mau diobservasi kayaknya saya sudah ya Pak. 90 boleh ya Pak ya? Oh boleh. Kalau menurut saya malah lebih. Karena dari apa yang sudah disampaikan tadi secara pendapat saya, Bu Muslika sudah hampir mendekati sempurna. Karena dari fokus kepada Pak Sigit, dari Pak Sigit belum memahami, masih ada permasalahan, sampai setelah ketemu Bu Muslika, Pak Sigit sudah menemukan solusi. Luar biasa sekali nih buat Bu Muslika. Terima kasih Pak. Dan juga dari Bu Muslika juga memiliki sikap yang terbuka terhadap Pak Sigit. Ini juga dari sikap
yang terbuka dan juga rasa ingin tahu Bu Muslikah ini, kalau menurut Bu Muslikah poin berapa? Kalau saya berusaha ini ya Pak, kalau rasa ingin tahu dengan Pak Sigit, saya berani 90 Pak juga Pak. Karena saya ingin benar-benar apa tahu yang diingini oleh Pak Sigit, saya benar-benar ingin tahu itu Pak. Makanya saya dengarkan, saya menyimak apa yang beliau sampaikan itu. Oke, luar biasa. Nah, ini memang kalau dari rasa terbuka dari Bu Muslikah selaku coach, ini memang sudah, kalau menurut saya sudah 97 poin ini. Nggak sudah berani, hampir mendekati sempurna. Nggak berani Pak. Karena Pak Sigit tadi kan apa yang disampaikan Pak Sigit, keluh kesahnya Pak Sigit, Bu Muslikah bisa menanggapi dengan terbuka dan juga tidak menjudgment atau menghakimi, itu luar biasa sekali kalau menurut saya. Nah, setelah itu tadi juga Bu Muslikah juga memiliki kesadaran diri yang penuh, atau kesadaran diri yang kuat sebagai coach yang bisa membersamai dengan Pak Sigit selaku rekan sejawat atau mitra. Nah, ini juga luar biasa kalau menurut saya. Nah, ini poin. Nah, mungkin dari poin yang rasa kesadaran diri dari Bu Muslikah ini juga sudah luar biasa. Kalau dibuat skala rentang skala, Muslikah berapa ini? Saya pokoknya 90 dulu deh Pak, belum berani tinggi-tinggi ya Pak. Oke, luar biasa. Saya juga sudah luar biasa dari kesadaran dirinya, terus peluang-peluang yang tadinya Pak Sigit itu masih mengalami kebingungan setelah bertemu Bu Muslikah, itu Pak Sigit nampak peluang apa yang bisa menjadi solusi dari Pak Sigit itu juga luar biasa. Karena dari prinsip Bu Muslikah tadi sebagai pendengar sudah nampak semua. Kalau menurut saya sebagai pengamat atau observer atau supervisornya dari Pak Sigit selaku coachnya, Bu Muslikah dan selaku coach, ini sudah rasa. Nah, jadi untuk teknik di dalam seorang coach atau seorang coach ini kan rasa, jadi resepnya atau bisa menerimanya ini juga sudah luar biasa. Terus apresiasi, Bu Muslikah juga memberikan apresiasi yang luar biasa buat Pak Sigit. Dan juga tadi di akhir Bu Muslikah juga bisa menggiring Pak Sigit untuk bisa merangkum sendiri. Dan juga dari pertanyaannya juga sangat berbobot. Ini sangat luar biasa sekali kalau menurut saya. Nah, kalau dari prinsip tadi kan disampaikan kemitraan, terus proses kreatif hanya sampai potensi dari Pak Sigit ini bisa optimal. Nah, kalau di poin pada prinsipnya ini poin Bu Muslikah di level berapa kalau boleh tahu? Kalau itu Pak masih 90 Pak. Walau saya nggak berani tinggi-tinggi dulu Pak, nggak dikirain sombong Pak. Itu berarti kan poin 90 itu yang ingin ditingkatkan atau sebelum bertemu Pak Sigit itu? Ini kalau saya dulu awalnya ketika belum bertemu Pak Sigit ya Pak, saya masih menurut saya level saya itu masih 70 Pak. Tapi sekarang setelah saya bertemu dengan Pak Sigit bisa 90 tadi Pak, saya menurut saya begitu Pak. Oke, luar biasa. Ini dari kalau menurut pengamatan saya sebagai observer, mulai dari alur ceritanya Bu Muslikah, mulai dari menggali tujuannya, identifikasinya, rencana aksinya, dan juga tanggung jawabnya luar biasa. Sudah, pokoknya mantap. Terima kasih Pak, mohon bimbingannya Pak. Oke, ya kita sama-sama belajar saja. Kita sama-sama luar biasa. Terima kasih sekali. Ini mungkin pertemuan kita di sini. Nanti kita bisa ketemu lagi, bisa berbincang-bincang kembali terkait dengan teknik coaching selaku Mustikah selaku coach yang akan bersamai rekan sejawat, dan sebentar lagi juga Bu Mustikah akan menjadi kepala sekolah. Dereng Pak, mboten wonten Pak. Ya, ini juga akan bisa memberikan pengalaman yang lebih menantang lagi. Nah,
biar bisa lebih optimal lagi potensi dari Bu Muslika setelah lulus. Mungkin demikian. Nggih, Pak. Kita bertemu Bu Muslika. Nggih. Kita bertemu lagi di lain kesempatan. Nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Matur nuwun nggih, Pak nggih. Nggih, sami-sami Bu.